Today we're going to talk about next materi that is about conjunction. Ya, conjunction itu apa? What's a conjunction? Have you ever heard about this word? Pernahkah Yeah, kamu mendengar kata-kata ini? yes, I have. Okay. So talking about conjunction, what's on your mind about conjunction itself? Conjunction is the connection between one sentence with another sentence, maybe. Hmm, karena conjunction is one to connect one to another sentence. Okay, good. And then what else? Ada lagi? Ada lagi? Apa itu conjunction? Ada yang tahu? Who knows about the conjunction itself? Nggak ada lagi yang tahu? Okay, do you know how to use and the? Pernah ya kita belajar and sama the? Yes. Yeah, yeah. And it must be different from conjunction. Yeah, she's a doctor, she needs an umbrella, and so on. But it's not about article. It is about a conjunction. What is conjunction? The definition and example, or its definition and example. A conjunction is the glue that holds words, phrases, and clauses, dependent and independent together. Jadi conjunction ini adalah perekat yang mana menyatukan kata dengan kata, frase dengan frase, atau klausa dengan klausa. Klausa itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, atau anak kalimat atau induk kalimat itu yang dimaksud klausa. Nah, dependent itu berarti induk kalimat. Kalau di dalam bahasa Indonesia pernah kita belajar ya, anak kalimat, induk kalimat, pernah ya? Wah, saya pada waktu itu bolos ya, bro. Jadi ada anak kalimat, ada induk kalimat. Nah, ciri-cirinya apa anak kalimat? Ciri-cirinya apa induk kalimat itu ya? There are three different kinds of conjunction: coordinating conjunction, subordinating conjunction, and correlative conjunction. Each serving its own. Setiapnya memiliki fungsi masing-masing ya, memberikan apa namanya fungsi masing-masing ya. Distinct purpose but working bring word together, membawa kata-kata itu bersama. Maksudnya adalah memberikan meaning ya, memberikan arti dari setiap kata yang dibawanya oleh conjunction ini. Ya. Entah kata, entah frase, entah klausa ya. What is conjunction? Thanks to conjunction, berkat conjunction, berkat kata hubung ini, we don't have to write short. Kita tidak perlu menulis pendek. Choppy sentence. Atau kata yang terpenggal, ya. Kalimat yang terpenggal. We can extend our lines with the simple words like and or but, perhaps, and perhaps a comma or two. What is a conjunction? Apa itu conjunction? It is joiner, so much more. Ini adalah penggabung atau penghubung dan seterusnya. Review the examples below. Mari kita ulas lagi contoh-contoh di bawah ini ya. Dan download the handy chart ya. Downloadlah chartnya. As a reminder, it's a type of conjunction. Dari setiap conjunction ini. Apa itu coordinate conjunction? Coordinate conjunction are what comes to most people mind. Coordinate conjunction adalah apa yang datang pada setiap orang dalam pikiran setiap orang. They heard the word conjunction. Mereka mendengar kata-kata conjunction. They join together words. Mereka menggabungkan kata-kata yang bersamaan, frase-frase yang bersamaan, and independent clause, dan klausa yang berdiri sendiri. There are 7 of them. Ada beberapa dari mereka, yaitu ada 7 ya. They are easy to remember if you just think acronym. Kamu akan lebih mudah mengingatnya jika kamu memikirkan tentang akronim atau singkatan dari itu.
fun boys. Disingkat menjadi fun boys. Fun boys itu apa saja? For. For ini menjelaskan yang dimaksudkan seperti because. Maknanya sama dengan because. Terus apa bedanya? Kenapa nggak pakai because saja, bro? Jadi kalau for ini selalu diikuti dengan koma seperti itu. Contohnya kayak gini. I like you because you are kind. Aku suka kamu karena kamu baik. Kamu bisa menulisnya dengan gaya menggunakan for. I like you. I like you for you are kind. Di sini mungkin terlihat berbeda kalimatnya, tapi meaningnya sama. Hello? Hello, hello. Sorry, I Yes, bit late. Bisa Good morning, dipahami? everyone. yes, Jadi apa bedanya for dan because? Kalau because ini menghubungkan tidak ada koma di sini. I like you because you are kind. Aku suka kamu karena kamu baik. Kamu bisa juga menulis dengan gaya seperti ini. I like you for you are kind. For ini bisa bermakna karena. Dengan syarat apa? Ada koma. Halo? Hello, yes. Yes. Jadi kamu Is it clear? memiliki pilihan. Paham untuk yang for? Insya Allah. Yang kedua Jadi- kita gunakan yang n. N itu dan maknanya ya. Adds one thing another. Jadi menambahkan satu dengan yang lainnya. Contohnya, aku berpikir tentangmu dan usaha ini, misalnya. I think about you and this business. Maka di sini yang dihubungkan adalah you dan juga this business kayak gitu. Jadi menghubungkan dua kata atau menghubungkan dua benda ya. Noun. Aku suka teh dan kopi. Berarti gimana? I like tea and coffee. I like tea and coffee. Aku belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. English and Arabic language. Ya, I learn English and Arabian. Gitu ya. Oh, Arabian, bukan Arabic. Arabic, sorry. Arabian itu orang Arab ya. Orangnya kan. Bisa dipahami? Got it. Yes. yes, Yes. got it. Omi got it. Lanjut lagi, di sini ada use to present and alternative negative idea to already state negative. Jadi di sini untuk menghubungkan, kalau kalimat yang sederhana itu kita bisa cukup menggunakan n saja, dan itu tidak salah guys, dan itu benar. Contohnya, aku tidak ngerokok dan aku tidak minum alkohol. Berarti gimana? I don't smoke and I don't smoke I don't smoke and and I don't drink drink alcohol. what is soft drink ah? Not drink. Oh, alcohol. Kan saya bilang tadi saya nggak rokok juga, saya nggak minum alkohol kan gitu. Nah di sini teman-teman bisa melihat dua kalimat negatif ya yang dihubungkan oleh n ini sendiri. Bisa dilihat ya. yes, Bisa dilihat. Nah teman-teman ketika menggunakan nor maka teman-teman akan berbeda dengan makna yang sama tapi susunannya akan berbeda. I do not smoke
Karena nor itu maknanya dan juga tidak, ya. Oh, I'm not. Nor. Terus di sini do I gitu dibalik ya. Do I drink alcohol? Oh, like this. Maknanya gitu. Jadi kalau kita menggunakan nor memang agak ribet. Halo? Yes, yes, here. Here also. Berarti di sini modelnya bentuknya tetap negatif, terus di sini ada nor. Setelah nor, karena nor ini maknanya dan juga tidak, maka di sini harus disusun balik atau inversi. Halo? Hello. Yes, yes. Bingung Yes. atau gimana ini? Yes, yes ini. Ini tergantung tensisnya. Jadi kalau dibalik seperti ini, kalau dibalik seperti ini tergantung tensisnya. Aku tidak akan menemuimu dan aku tidak akan menemuimu dan aku tidak akan mencintaimu lagi. Berarti gimana? I will match you and I Will not meet you. will not with you. Meet. I don't Will not meet. loving you. I will Not. not love you Not. again. Sheesh, the example, bro. Dalam ya. Sheesh. Dalam. Yes. Kalau kamu menggunakan n, cukup menggunakan kalimat biasa seperti ini. Tapi kalau kamu menggunakan nor, kamu gunakan I will not ya, yang depan negatif ya. I will not meet you. Meet with you. Nor, I do. bukan do karena di situ kan pakai will, berarti will-nya. Oh, I will. Will I Will What? I not love you love you? again? Kenapa kok di situ tidak ada negatif sama sekali di kalimat kedua yang menggunakan nor ini? Kenapa tidak ada negatif? Karena nor itu sudah dan juga tidak. Dan gitu juga ya. tidak. Maknanya sudah negatif, kayak gitu. Seperti itu, guys. Nah, kamu tinggal punya pilihan yang mana? Kalau kamu punya pilihan yang kalimat simple, ya gunakan aja yang simple, sama-sama benar, kayak gitu. Ini hanya gaya bahasa aja, gitu. Jadi ketika next kamu baca novel atau apa yang ada kalimat seperti ini, berarti maknanya seperti ini gitu. Yang susunannya seperti ini, oh berarti ini yang diajarkan Rubens gitu. Clear? Tujuannya bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi tujuannya adalah mengimprove bahwasanya kita menambah wawasan atau pengetahuan kita. Kalaupun ada yang berbicara salah tentang ini, misal I will not meet you, nor I will not love you again, nggak masalah. Yang penting kamu tahu maknanya. Tapi kalau dia mau bertanya tentang itu, ya mungkin bisa lah bahan-bahan sharing. Menurut ini bukunya dari mana? Bukunya dari Marcella, gitu ya. Gitu. Clear ya ini ya? Clear. Halo teman-teman. Oke, clear. Halo. Yes. Tujuannya teman-teman biar mampu ketika menggunakan kalimat seperti ini berarti seperti ini, konsekuensinya harus dibalik di belakang. Tapi kalau menggunakan yang biasa berarti ya biasa seperti ini. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang dosa, semuanya benar. Gitu. Kalau clear kita lanjut but. But itu menyatakan sesuatu yang kontras. Kamu pernah dengar lagunya Slang? I love you, but I hate you. X. I love you, But I hate you. but I hate you. Dia senang, ya kan, dalam kalimat ini dia senang atau cinta sama Someone. wanita itu, ya. Tapi dia benci dengan itu. Mungkin ada yang dibenci dari yang dia tidak suka, ya. Seperti itu. Berlawanan. Berlawanan intinya Kontras. seperti itu. Aku datang ke rumahmu tapi kamu meninggalkanku, misal. I coming. I come to your house but you No, leave I me. have your house, but you. You leave me.
Aku mendatangimu, aku datang ke rumahmu, tapi kamu membiarkanku atau cuek sama aku, mengabaikanku. Berarti gimana? I come Come your house, to Come your to your house. house, but but you ignore me. not me. Ini Ignore. contoh-contohnya kok menyakitkan semua. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Biar Yes, masuk is it otak. okay? Is it okay? But but is it okay? But Nah, ini adalah contoh yang kontras ya guys, yang ini penggunaan yang but ini tadi ya. Is it okay? But I misal but I happy. seperti itu. Ini nggak apa-apa, tapi ini menyakitkanku misal. Ini nggak apa-apa, berarti gimana? Misalnya kan cewek gitu. Ini nggak apa-apa sih, nggak apa-apanya penuh pertanyaannya. It is okay, but it Is hurts it me. It's hard, misal seperti itu. me? Ya, itu menyakitkan. It hurts. Ya. Itu ya, cukup bisa dipahami untuk but. Got it. Kok yang godit satu aja? Got Yang it. lain godit nggak ini? For me, Yeah, I got got it. it. Godit ya. Oke. Lanjut or. Or itu alternatif atau pilihan. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan pilihan. Kamu bisa datang ke rumahku atau WA aku aja. Misalnya, berarti gimana? You can come to my You can come house. to My me. house. You can come to Or- my house. Or Or you you can just can to. text me. Oh, Kamu bisa minum teh atau kopi. you can drink tea or coffee. Seperti itu. Kamu bisa makan mie ayam atau Bakso. bakso. You can eat noodle, Chicken noodle. chicken noodle or meatball. Pilihan. Kamu bisa milih aku atau dia, laki-laki. You want me or him? Memilih itu apa memilih? Choice. Memilih itu apa? Choose. Memilih? Choose. Choose. You can choose me. Kamu bisa milih aku atau dia laki-laki. Berarti mana? You can choose me or him. You can choose me or him. Kamu bisa milih aku atau dia laki-laki. Yet, apa artinya yet? Oh ya, Tidak. or ini ada pertanyaan? Not yet. Nggak ada ya. Not yet. Got it? Yet Yet ini ini artinya apa? benar-benar Benar. tidak. Tidak. Kalau benar-benar tidak, oke, saya paham apa yang brother maksud, sister maksud ya. Kalau yet ini sendiri berhubungan namun maknanya. Apa bedanya dengan yet yang barusan teman-teman ucapkan benar-benar tidak? Yet ini memang bisa untuk emphasizing atau penegasan. Emphasizing. I don't eat yet. Jadi semuanya yang berhubungan dengan negatif itu bisa ditambahkan yet di belakangnya, yang maknanya benar-benar tidak. Gitu ya. Belum boleh tak? Belum boleh. Contoh, I have not apa? Taken a bath. I haven't taken a bath yet. Saya belum mandi. Sebenarnya teman-teman cukup menggunakan I have taken a bath. Cukup. Nih, I haven't taken a bath. Cukup dari sini di titik nggak apa-apa. Baru ditambahkan yet. Yet itu fungsinya adalah menegaskan bahwasanya dia benar-benar belum mandi. Gitu. Dan yet ini selalu berhubungan dengan Negatif. negatif. Terletak di belakang. Namun ketika teman-teman menggunakan yet yang maknanya namun, ini letaknya di tengah. Halo? Hello. Letaknya di tengah. Tengah. Government already released a new policy
policy. Yet. The equality. Yet, namun mungkin kesenjangannya. Exist now. Artinya apa ini? Pemerintah telah merilis atau mengeluarkan kebijakan baru ya, atau new policy, yet, namun the gap are exist now. Namun gaps itu apa gaps? Kesenjangan nampak sekarang. Jadi dia berlawanan kayak sifat tadi. Cuman sebelum yet ini pasti ada koma gitu, brother. Ciri-cirinya apa untuk membedakan yang di atas sama di bawah? Kalau yet yang menegaskan itu selalu diikuti negatif dan dia terletak di belakang, setelah itu titik. Kalimat. Namun ketika yet bermakna namun atau tapi, ini selalu diikuti yang namanya kalimat lagi. Halo? Halo. Clear ya? Iya. Bisa cukup dipahami? Ya. Insya Allah. Yes, Allah ya. enough to understanding. So itu artinya apa? Juga. Jadi, Jadi. Itu bisa jadi. Ya. So ini umumnya biasanya diikuti koma di depannya ya. Indicate the effect. Ya. Kalau so hot, so beautiful artinya apa? Sangat cantik. sangat cantik, sangat Apakah, panas. oke, apakah itu termasuk conjunction? Bukan. Bukan. Itu yang disebut emphasize atau penegasan. So beautiful, so hot, so cold, gitu. Jadi setelah so, dia akan bertemu yang namanya adjektif. I'm so hungry, berarti aku sangat lapar. Jadi menegaskan sifat itu sendiri. Tapi kalau so yang dimaksudkan di sini adalah sebagai result atau bentuk daripada apa? Hasil, konsekuensi ya. Contohnya gimana? Ini sedang hujan, berarti mana? It is Raining. raining hard. Ini sedang hujan deras. So I Jadi, can go to anywhere. jadi aku memasak mie aja di dapur, berarti mana? So So I cook the noodle in the kitchen. So I cook The noodle in the kitchen. the Kitchen. gitu. Listriknya padam sekarang, jadi aku pakai lilin. Of the electric. The the lamp is out. turned off, so Out. the lamp is turned off, so I use paraffin. Wes, gitu aja. Intinya adalah sebagai efek atau result ya. Sesuatu terjadi sehingga orang lain atau kamu sendiri melakukan hal lain gitu. Bisa dipahami ya? Aku sedang sibuk sehingga aku tidak bisa masuk kelas. I'm I'm busy, busy, So I can cannot join. I cannot join To- the Zoom. join to the class. I cannot join the class. Bisa dipahami? Yes. Aku sangat-sangat mencintaimu sehingga aku gila. Bisa. I really love you. So I'm very loving. Oh, I'm I very Wow. impossible. Alamak.
You are Oh, crazy. You are crazy. Kok you? Kamu. You driving No, crazy. I mean your that's question. Your that's question. kind of freaky. Tricky ya. I love you so much, so I am crazy. Gitu ya. Aku sangat-sangat mencintaimu, jadi aku gila sekarang. Gitu. Bro, this is about me all. With your experience. Really? Oh, Ada yang ditanyakan Mbak dari penjelasan ini? Kayak saya mencoba membuat pelajaran grammar ini kan nggak ngantuk gitu. Biasanya kan pelajaran grammar kan ngantuk kayak gitu. So you know what I feeling. So Loh, saya kan because this saya is kan about dukun. me. Ya, saya kan dukun. Jadi setiap orang yang intens ngobrol sama saya, entah 1 kali, 2 kali, 3 kali itu, bahkan lewat chat ya, insya Allah saya paham tentang Are you itu. sure? Cari background saya siapa. Saya dukun. Oh my God. Enggak, bercanda. Just kidding. Ini beneran tentang kamu. Paranormal. Jangan ngaku. loh. No, I just kidding. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Kalau belajar grammar terus kita serius itu biasanya ngantuk kayak gitu. Jadi Yes, of course. jadi kita harus fun. Ini bisa Relax. dipahami nggak? Kalau enggak nanti tak teleponkan Pak Deddy Mulyadi lah Bang. Got it all for me. no. Nah, ke ini barak pertempuran. Oke, kalau sudah di screenshot nanti biar bisa teman-teman lihat sambil lihat recording gitu. Mungkin teman-teman yang belum bisa hadir bisa menyaksikan juga. Ya, saya nggak tahu ya. Mungkin ini dibutuhkan gitu ya. Karena 2 hari itu kan hilang recordingnya. Sudah? So this is a part of grammar also. Iya, bagian dari grammar. Mhm. Sudah selesai? Oke. Sudah di SS Already. dikirim di grup maksudnya guys. Kalau sudah di SS dikirim di grup saya hapus. Kita ganti yang di bawah ini contohnya. Ini ada contoh-contoh juga ya. Coordinating conjunction used in sentences. Here are some example sentences using this event. These 7 according conjunctions. Go to park every day for I love to watch the duck on the lake. Artinya apa nih? Saya Aku pergi pergi ke taman ke setiap hari hari Minggu. Minggu. Aku Oh, I love suka melihat Karena aku suka bebek berenang melihat di bebek di danau. bebek di danau. Nggak pakai berenang. Astagfirullah. Aku kacau gini, Rek. Aku suka melihat bebek di danau. Ya, saya suka pergi ke taman setiap hari Minggu karena ya. Jadi teman-teman bisa gunakan because di sini tapi tanpa koma ya. I go to park every day because I love to watch the duck on the lake. Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang disebut anak dan induk kalimat atau independent atau dependent tadi ya ini. Yang mana yang disebut dependent? Dependent itu ciri-cirinya adalah tidak diikuti yang namanya conjunction. Ini namanya dependent. Kalau yang ini karena ada for di depannya ini maka disebut independent itu yang berdiri ya. I go to park every day ini independent. Kalau dependent itu yang terikat. Yang ada for-nya ini, yang ada conjunction-nya. Ini namanya dependent. Bisa dipahami? Ya. Independent tidak ada konjungsinya. Tidak ada. Maksudnya apa? Di depannya ini tidak ada conjunction-nya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri.
Seperti filosofi kehidupan kita, guys, di dalam hidup ini, ya induk itu meskipun lepas dari anaknya, dia bisa berdiri sendiri. Sementara anak tidak akan bisa lepas dari Induknya. induknya. Itu secara psikologi, secara spirituality juga seperti itu. Meskipun pada dasarnya kita hidup di dunia ini harus terputus ya. Ketika kita lahir kan memutus apa namanya? Pusat. Tapi ikatan itu tidak putus, guys. Khususnya anak ke ibu gitu ya. Ini filosofi dari sentence ini, kalimat ini. Clear ya? Yes, clear. I watched the duck on the lake and aku Melihat bebek di Bebek danau. danau Di danau dan dan pria berbaju tanpa lengan bermain sepak bola. shirtless itu apa sih? Nggak pakai baju. Nggak pakai baju atau OT-OT gitu ya. Oh iya, iya. OT, Shirtless. OT. OT-OT itu bukan gorengan, itu bukan maksudnya. Orang yang nggak pakai baju kalau di desa main bola kan gitu ya, nggak punya kostum. Oh, Ada yang nggak pakai baju, ada yang pakai baju kan gitu ya. oh ya. Bisa dipahami? Ya, iya, sorry. Cukup bisa dipahami? Yes. Ya, I don't go for the fresh air nor for the dance. I just like soccer. Artinya apa itu? saya tidak pergi untuk mencari udara segar, tidak juga untuk melihat bebek. Saya hanya suka sepak bola, bermain Nah, sepak bola. di sini ada Nur. apa ini? S. Ducks, S, Titik. bebek-bebek. Enggak, ini loh, ada titik sama koma ini loh, apa namanya? Oh. Kalau dalam bahasa itu bukan tanpa makna, tapi dia menyesuaikan conjunction depannya. Jadi Nor. yang pas yang apa? Bukan, nornya kan ini. Oh, Iya. iya. Nanti yang pas Yang pas untuk membuat kalimat ini apa? Aku tidak pergi For. untuk apa? Aku tidak pergi untuk mencari udara segar. Dan juga tidak. aslinya kan gini, dan juga aku tidak pergi untuk melihat bebek kan gitu dah. Berarti yang pas apa ini di sini? Nah, namun But. atau kan gitu kan? Tapi But, ya, sorry, tapi ya, but atau yet. Yet. Ini bisa bermakna dari conjunction itu, guys. Oh, Titik sama koma ini loh. yes. Oh, jadi penggantinya ya? Ya, dia menyesuaikan kalimat depannya. Yang pas yang mana kira-kira kan gitu. Paham ya? Jadi kamu harus meraba kira-kira yang pas apa gitu. Kan di sini yang pas untuk menyesuaikan kalimat di depan berarti kan pakainya but ya kan? Tapi aku suka Hanya sepak bola. I just like soccer. Tapi aku hanya suka sepak bola gitu aja. Barangkali teman-teman pernah menemukan kalimat seperti ini. Gitu ya. Biasanya kan disambung terus ada seperti ini juga. Ini bukan tanpa makna, tapi dia menyesuaikan. Clear? clear. Soccer is interesting in the winter, but it's better in the heat of summer. Soccer permainan sepak bola itu sangat menghibur di musim dingin, tapi lebih baik in the heat of summer berarti Tapi lebih baik Menghangat. lebih baik di musim Panas. panas. Bisa dipahami? The men play on two teams. Laki-laki itu bermain di dua tim ya, shirt or shirtless. Titik dua ini yaitu adalah gitu ya maksudnya. Laki-laki kalau the men ini berarti kan banyak nih. Kalau men kan satu. Halo. Yes. Bermain di dua tim yaitu shirt and skin. Maksudnya apa? Yang pakai baju dan nggak pakai baju. yang nggak pakai baju, skin. Yang pakai kulit aja. Kulitnya sendiri-sendiri.
I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Aku selalu mengambil sebuah buku Untuk Dibaca. dibaca. baca, namun aku tidak I never seem to turn. Aku terlihat tidak membalik ke halaman selanjutnya atau halaman lain gitu ya. I am dating one of player, so I watch soccer games each week. Saya Aku berkencan dengan salah satu pemain. saya sedang berkencan dengan salah satu pemain bola tersebut, sehingga aku melihat permainan sepak bola setiap minggu. Seperti ini penggunaannya, guys. Clear? Clear. Clear. Ada yang ditanyakan? So far no. So far, no? Bisa dipahami ya? Maksud saya jangan di ini ya. No. Kalaupun kata-kata saya tiba-tiba kok sama dengan ini, saya nyindir saya ini bukan. Jadi itu untuk semata-mata biar kita nggak ngantuk. Terus ada lagi ada subordinating conjunction. Subordinate itu selain itu ya, timnya itu selain itu seperti also. Also itu apa? Juga. Also itu walaupun Look, walaupun kamu jelek. Walaupun kamu jelek, aku juga tidak ganteng. Berarti gimana? although you're You are apa? Jadi, Ugly. ugly, Ugly. but I'm Also, not handsome also. Right? Jadi ciri-cirinya untuk membuat kalimat itu guys, ketika ada satu conjunction berarti harus ada dua kata kerja atau verb. Kalau ada dua kata kerja, maka harus meletakkan 3 verb di situ. Halo, Yes. seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Terus kalau ada satu conjunction berarti harus ada 2 verb. Kalau ada dua conjunction berarti harus ada 3 verb. Kalau ada 3 conjunction berarti harus ada 4 verb. Meskipun hari ini sedang hujan, aku tetap berangkat ke sekolah. Although today is raining, I I keep see. go to school. Keep going to school. Also, Although, meskipun aku sibuk sekarang, aku tetap join di kelasnya program. even I busy today, I still Ya, join join in the program class class. also. Nah, seperti itu. Nah, also ini meaningnya sama dengan so. Kalau also ini formal, kalau so ini ya non formal. Dan ini biasa digunakan. Ini sama maknanya. So or also. As itu ketika maknanya. Ketika aku kecil berarti mana? When I was, When I was as I child. was, As I was kid. kid. As I was kid itu maknanya adalah ketika aku kecil. Oke. Ini maknanya dengan when sama. Mana ada when di sini? When. Nah ini. When I Maknanya sama. Because sama maknanya dengan for tadi ya. Tapi for kan punyanya coordinate conjunction kan. Kalau ini subordinate conjunction. Subclause namanya. Terus before itu apa artinya? Sebelum. sebelum Before ini bisa bermakna conjunction, bisa bermakna preposition. Ciri-cirinya kalau diikuti kalimat maka dia bermakna conjunction. Before, misalnya before I sleep, I pray. I pray before I sleep. Jadi dia menghubungkan dua kalimat yang jelas di sini. Tapi kalau before ini diikuti benda, maka dia difungsikan sebagai preposition atau kata depan. before. Contohnya,
Saya sarapan sebelum berangkat sekolah. Okay, I have Breakfast Yes. before going to school. breakfast before. Go to Ini. school. Nah, ini bentuk daripada preposition. Karena dia langsung bertemu in kayak gitu di sini, bertemu benda langsung. Kalau before ini diikuti I have breakfast before I go to school, berarti dia kan ketemu kalimat dan kalimat, dan before ini menghubungkan dua kalimat tersebut. Gitu ya. Menyingkat lah ya intinya ya. Iya. Menyingkat kalimat selanjutnya lah ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Berarti menjelaskan dengan lebih singkat gitu aja ya. Tujuannya memang seperti itu, Oh. biar kita tidak panjang-panjang membuat kalimat. Kalimat. Dan meaningnya tanpa menghilangkan meaningnya kayak gitu ya. Bisa dipahami? Yes. Get it. How itu apa artinya? Bagaimana? Bagaimana? Aku juga nggak tahu bagaimana caramu mencintaiku. Iya. I don't know how you would you love me. I don't know how. How How you do we- love me. Langsung. I don't know how you love me. Aku nggak tahu caramu mencintainya. Don't know. I don't know how you love me. I don't know. You love. I don't know how you love her. Misal temanmu curhat ke kamu, terus akhirnya dia nggak tahu bro, aku nggak tahu bagaimana cara mencintainya. Karena aku juga mencintainya. Because Nah, gitu juga. Oke, ini if itu artinya apa? Jika. Jika. Oke. Jadi kadang kita harus meraba juga ya teman-teman ketika ada if ini sendiri. Contoh ya, Raba apanya, bro? diraba kalimatnya, kalimatnya masa dong. hatinya diraba gitu. Contohnya gini, kamu akan kaya, kamu akan menjadi orang kaya jika kamu hemat. You will be rich. Rich. You will be rich, man. Rich. Hemat. You And If you Hemat. if you are economically. Economical. Oh. Economical itu hemat. Nah, ini maknanya apa? Jika kan. Tapi kalau seperti ini, apakah kamu bisa memaknakan ini artinya jika? Laptopnya minta adik nih guys. Sudah. Gerak-gerak sendiri ini. You will. Contohnya gimana ya? Oke, contoh. Biasanya ada ini. Aku nggak tahu apakah kamu masuk apa enggak hari ini. Dia menggunakan itu juga. Ekonomi. Aku nggak tahu kamu masuk kelas apa enggak. Aku nggak tahu dia laki-laki masuk kelas apa enggak. I don't know. He If he to class. Jika menemukan kalimat seperti ini, berarti kamu tidak bisa memaknakan itu jika. Berarti yang pas apa ini? Saya tidak tahu. Masa mananya tidak tahu. Kalau mungkin. Apakah?
Oh, apakah? Jadi maknanya sama dengan weather. Weather. Ini maknanya. Saya tidak Aku nggak tahu tahu apakah dia Datang datang ke atau atau tidak. tidak. Aku nggak tahu apakah kamu mencintaiku lagi di masa yang akan datang atau tidak. Sulit. no. I don't know. I don't know if you love me. I don't know If you love me. if you love me. In the future or not? Or no? Bro If Bambang, you love me more or not ya. Ya gimana? Hmm. Oh. Hmm. Ya gimana ada yang ditanyakan? ya ini mau tanya nih, yang itu tuh pengucapan conjunction ini yang weather sama apa ya musim itu cuman nangis apa hampir sama. Weather hampir sama ya. Tapi kan kita bisa meraba kan setelah tahu kalimat ini kan. Nggak mungkin sama kan? Sama ketika kalian menyebutkan kata mother. Mother itu apa yang kalian tahu? Mother ibu ya. Mother ibu. Mother itu bisa merawat. Kalau Well, itu apa well? Sama pengucapannya. apa ya? Well itu apa? Bagus. Baik. Well. Selesai apa? Ketika kamu mengucapkan dengan temanmu, oh, oke. Very well. Baiklah. Oke, well, berarti gimana? Oke, baiklah, kan gitu kan. Tapi well ini bermana apa? Bagus. Sumur. Oh ya, Mas Bro Bambang. Ya, gimana? Kalau saya kasih contoh begini ya weather nih, saya nggak tahu musim apa tahun ini. Apakah seperti itu? Apakah musim hujan atau musim rambutan? Apa bisa gitu Pak Bro? I don't know. Masa musim rambutan? I Iya. don't know. Hujan ke rambutan. I I don't don't know. know what weather. I don't know what weather. Decision. Season itu apa? Musim. Musim itu Musim. Decision. Lebih ke cuaca Mas Bro. Ya, season lah. Weather season. Cuaca itu apa? Cuaca itu season. Weather. Kalau season itu musim. 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 Oh. I don't know. Apakah ini musim kemarau? Misal. I don't know. Is this Beda penyebutannya. Musim kemarau itu apa? Summer. summer? I don't know if it is apa? Summer. Langsung aja summer. Summer Oh, kan musim summer. It is panas. summer. Kan musim kan ada berapa sih? Nggak ada kalau di Indonesia. Kalau di Inggris itu musim kawin, musim hajatan, musim ini kan nggak ada. Sibaji. Ini kamu translate bahasa Indonesia tapi di Inggris kan gitu maksudnya. Kan nggak ada di Musim Indonesia rambutan. musim apa namanya? Rambutan. Musim itu loh apa namanya pergi ke pernikahan orang itu loh apa namanya? Buah-buah Kondangan. kondangan. Musim kondangan ya, musim nikah dan saya kan nggak ada. Di sini ada. Cuma di Indonesia. Indonesia kultur. Aku nggak tahu apakah ini musim hujan, apakah ini musim kemarau. Nah itu baru masuk. I don't know whether it is summer or rainy. Kan gitu akhirnya. Ketemunya gitu. Or winter. Winter, terus ada lagi apa? Winter sama Summer. Sama spring. spring kayak gitu kan itu kan musim kan. Kalau musim rambutan itu musim rambutan kan sama dengan ini musim hajatan, musim kawin. Hanya lagu itu. Gitu. Harvesting season ya, harvesting ya. Harvesting itu musim panen gitu ya. Itu ya brother. Halo. Intinya kalau kita gunakan weather ini sendiri sama pengucapannya weather. Weather ini sorry weather. Weather. Kalau yang musim itu weather. 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 Weather sama weather. Weather you bla 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 gitu ya. Hampir sama pengucapannya. Kalau yang bingung itu well ini sendiri. Well itu bisa sumur, bisa Baiklah. baiklah. Mother itu bisa Ibu merawat, atau bisa juga Ngasuh. mengasuh ya, mengasuh bisa juga ibu gitu ya. Dan masih banyak lagi lah persamaan-persamaan seperti itu.
Once ini maknanya sama once upon a time, itu apa artinya? Dahulu kala. Dulu kala. Once itu berarti apa? Kali. Once memang sekali. Kali. Tapi maknanya apa ini once ini? Kalau untuk conjunction apa ya? Ketika sama. Ketika, ya, semasa, pada waktu. Gitu. Since, Sejak. sejak, then, Lalu. that, Itu. bahwasanya. That bahwasanya. Aku tahu bahwasanya kamu mencintaiku. I know that. I know that you love me. You love me. I know that you love me. Gitu. Until Sampai hingga gitu ya. sehingga sampai Hingga bukan sehingga. hingga Hingga. until hingga. Whenever Whenever kapanpun aku akan mencintaimu kapanpun Ya. kamu. I will love you whenever it is. Whenever. Kapanpun. Where? di mana? Di mana? Kalau wherever. Apakah Wherever. Wherever. Kapanpun ya. Kalau wherever di mana? manapun? Dimanapun. Whether. Apakah? Apakah ini bukan untuk kalimat tanya ya guys? Jadi untuk menyambung menjadikan anak kalimat seperti ini ya. Ini bisa kamu kasih whether. I don't know whether he comes to class or not. Jadi bukan pertanyaan tapi statement dia. While. Mengapa? Sementara. While itu bisa ketika, bisa sementara itu, bisa sambil kayak gitu ya. Sambil while. Contoh yang tensisnya sama dan subjeknya sama. Ketika pelakunya sama, itu bisa menggunakan while, artinya sambil. Contoh, aku belajar sambil makan mie. Ya. I study while I eat noodle. Nah, itu berarti dua kejadian yang sama-sama dilakukan pada waktu itu. Gitu. While berarti eating ya, pakai ing ya. Karena sedang. While I eat ya. Kalau kamu coret I-nya itu baik langsung diingkan nggak apa-apa. While I study while eating bisa. Kan sama-sama ya. I yang depan I, di belakang kan I sama. Kamu bisa coret. Tapi kalau nggak sama nggak bisa. Oh iya. Yang nggak sama nanti maknanya sementara itu. Contoh, aku belajar bahasa Inggris sementara ibuku sedang memasak di dapur. Berarti I study English while my mom cooking in the kitchen. while my mom cooks in the kitchen. Jadi itu dua kejadian dalam satu waktu bebarengan. Tapi beda-beda. Saya belajar, ibu saya belajar sedang memasak gitu. Bisa kamu kasih ing semuanya ya. I am studying English while my mom is cooking in the kitchen. Gitu. Berarti sementara aku sedang belajar, ibu saya sedang memasak kayak gitu. Bisa dipahami? While ketika, while setelah while itu diikuti verb ing. Contohnya seperti ini. Ketika saya sedang memancing, temanku memanggil saya. While I fishing. While I am fishing. My friends calling me. Call me. My friend calls me. My friend calls me. Calls me. Seperti itu ketika maknanya apa? Tergantung konteksnya gitu. While itu bisa sambil, sementara itu, dan juga ketika. Meanwhile sementara itu. Gitu ya. Why? Kenapa? Atau mengapa? Aku nggak tahu kenapa kamu nangis di sini. Why do you love me? I don't know why you crying here. I don't know why you cry here. I don't know why Aku nggak tahu kenapa kamu sayang sama aku. Oh, ngeri. love me. Ini lagunya Plus Plus ya. Oke. Oke. Bisa dipahami ya untuk conjunction ini ya. Insya Allah. Besok saya sambung untuk conjunction yang ini ya, karena waktunya nggak nyampe. Jadi ada correlative conjunction. Correlative conjunction itu conjunction yang saling berhubungan. Jadi dia itu dua conjunctionnya.
Mungkin Oke. teman-teman pernah mendengar kata both and, either or, neither nor, Yes. not only, but also. Pernah ya? Yes. Nah, itu Pernah dengar, yes. ya. Thank you. Besok kita lanjut dulu itu, baru kita lanjut materi selanjutnya.